Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Saya percaya saudara selalu dalam keadaan baik. Saya berdoa kepada Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mengajak para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget dan siapapun saudara yang menonton video kali ini, saya mengajak untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa khusus terhadap Bapak Muhammad Kacci. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam, tapi kita tahu sendiri apa sih yang akan terjadi di dalam. Nah, maka dari itu, ayo Bapak Ibu, kita berdoa buat beliau, agar beliau diberikan kekuatan oleh Tuhan, agar Roh Kudus menguatkan Bapak Muhammad Kacci dan keluarga yang di luar, keluarga dan keluarga beliau diberikan penghiburan oleh Tuhan. Nah, saya juga meminta kepada para murtadin yang lain, ayo kita lakukan bagian kita. Kita beritakan firman, kita menjadi saksi Tuhan. Kita beritakan kepada dunia bagaimana kita mengalami Tuhan. Kita ceritakan kepada dunia, who is the Jesus, man huwa Yesua, siapa itu Yesus. Bagaimana hidup kita sebelum kita mengenal Yesus, dan bagaimana hidup kita setelah kita mengenal Yesus. Setelah kita mengalami Yesus, bagaimana hidup kita. Apakah kita ada perubahan di saat kita mengalami Yesus dengan di saat kita sebelum mengalami Yesus? Adakah perubahan itu? Adakah perubahan pada diri kita sebelum kita mengenal Yesus dengan setelah kita mengenal Yesus? Ini kita beritakan Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar kita, pemahaman kekristenan mereka sama persis dengan pemahaman kekristenan kita sebelum kita mengenal Yesus. Mari kita luruskan pemahaman mereka dengan benar. Apa yang sudah mereka bengkokkan selama ini, kita luruskan Bapak Ibu. Apa yang sudah mereka salahkan selama ini, kita benarkan Bapak Ibu. Kita yang menjadi membenarkan. Istilahnya apa yang sudah mereka salahkan, kita akan bertanya, mana yang salah? Ketika mereka mengatakan bahwa apa yang kita imani ini palsu, kita bertanya, mana yang dipalsukan? Kita membengkok, kita meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Karena Bapak Ibu, pemahaman saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita tentang kekristenan, itu sama persis dengan pemahaman kami para murtadin, orang yang baru lahir di dalam kekristenan, sebelum kami menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan saya juga memohon kepada para murtadin, jangan mau dimanfaatkan oleh sebagian pendeta. Anda diundang di channel mereka, lalu Anda bersaksi. Bagus kalau untuk bersaksi Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda dilagakan, istilahnya, Anda diadu untuk debat kusir, itu jangan mau. Jangan mau. Bahaya. Sangat tidak enak Bapak Ibu. Masuk penjara itu sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Maka dari itu, pakailah hikmat di dalam kita bermedia sosial. Kita memang diberikan roh keberanian oleh Tuhan. Di dalam 2 Timotius dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam roh keberanian itu kita harus memiliki 3 hal, yaitu kasih, kuasa, dan pengendalian diri. 3 hal ini harus ada di dalam diri kita. Pengendalian diri, bagaimana cara kita mengontrol emosi kita di saat kita berdiskusi. Ada penguasaan diri, kita menguasai amarah, sehingga kita tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mulut lidah kita terkontrol, tulisan-tulisan kita terkontrol, tutur kata kita terkontrol, dan ada kasih. Di dalam kita memberitakan ada kasih. Kita harus memahami, harus mengerti. Orang yang belum percaya kepada Yesus dan orang yang menyangkal Yesus itu kemana? Ini harus kita sadari Bapak Ibu. Ingat, jangan mau diadu domba.
Kalau sekedar dipanggil untuk bersaksi, why not, silahkan. Tapi jangan sampai Anda dipanggil setelah bersaksi, Anda disuruh debat. Jangan mau. Jangan sampai ada Pak Kaci yang lain masuk penjara, Bapak Ibu. Jangan. Ini sudah beberapa hari Pak Kaci dalam penjara, kita belum tahu, belum memahami, belum mengerti bagaimana keadaan Pak Kaci di dalam. Belum tahu. Bapak Ibu sudah lihat sendiri bagaimana video yang saya upload tadi pagi. Bapak Ibu pasti nonton. Bagaimana kata lawyer? Apa kata lawyer? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya Bapak Ibu, sebelum melakukan pelayanan di YouTube, bersaksi di YouTube, saya ini juga sangat frontal dulu, sangat frontal. Saya hajar sana, hajar sini. Yang penting hajar saja. Dan banyak orang yang senang ketika saya melakukan seperti itu. Banyak sekali orang yang senang. Tetapi Bapak Ibu, mentor saya yang luar biasa selalu mengingatkan saya. Dan juga pendeta-pendeta yang lain banyak sekali mengingatkan saya. Dan juga teman-teman di sekitar saya banyak sekali mereka mengingatkan saya. Jangan melakukan hal yang konyol. Sampaikan Injil dengan lemah lembut. Bapak Ibu, dengan benar saja kita sampaikan Injil, mereka tidak akan, jarang mereka terima. Ditolak. Kita beritakan firman Tuhan, beritakan Injil, bersaksi dengan lemah lembut saja, kita ditolak. Mereka tidak senang. Apalagi kita beritakan dengan cara yang salah. Saya tidak berkata bahwa Pak Kaci salah, tidak. Tapi cara Pak Kaci salah. Walaupun saudara berkata kita harus berani. Benar, harus berani di dalam Tuhan. Tapi jangan berani konyol. Maka Alkitab menulis dengan jelas, cerdiklah kamu. Seperti ular, tuluslah seperti merpati. Dan Yesus sendiri berkata kepada kita, kamu ini kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya harus cerdik. Ketahuan segala macam bla 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 kita kasar, atau ada hal yang membuat mereka tidak senang dengan apa yang kita sampaikan, kita dilaporin, bahkan kita digebukin Bapak Ibu. Kalau cara Pak Kaci melakukan penginjilan di lapangan, itu sudah lama hilang Bapak Ibu. Saya sering dipegang di kerah baju Bapak Ibu. Di saat saya awal-awal bertobat, saya frontal sekali, tapi bersyukur mentor saya selalu mengingatkan saya, mengajarkan kepada saya, mendidik saya, dan juga teman-teman para pendeta yang senior yang saya kenal, yang kenal dengan saya, yang saya kenal, mereka telepon saya, mereka memberikan input pemasukan kepada saya. Dan saya juga murtadin yang mau dididik Bapak Ibu, yang mau dengar-dengaran. Nah, dan saya sering telepon teman-teman para Kristuber, tolong murtadin, kami para murtadin ini perlu didikan. Kalian didiklah kami. Jangan kalian jadikan kami umpan. Atau dengan bahasa lain, jangan kalian undang kami hanya untuk mencari keuntungan, mencari subscriber, mencari viewer. Kalau bahasa kasarnya mencari AdSense. Nah, jangan. Maka Bapak Ibu, kita butuh mentor yang baik, mentor yang benar. Maka dari itu, ambil waktu kita berdoa buat Pak Kaci Bapak Ibu. Nah, begitu juga terhadap para Kristuber yang lain. Jangan memperkeruh suasana. Karena sudah ada bagian ada kuasa hukum yang mendampingi Pak Kaci. Kita di dalam sebagai kita yang ada di luar ini, yang menjadi YouTuber, Kristuber, jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, dan jangan memperkeruh suasana hanya untuk meraup keuntungan, kalau bahasa kasarnya. Karena saya melihat dalam beberapa hari ini, itu ada beberapa YouTuber, itu kadang-kadang thumbnail dan judulnya itu macam-macam. Ada yang thumbnailnya ada orang yang ada Kristuber yang menulis thumbnail begini Bapak Ibu. Pak Kaci di dalam sudah membaptis puluhan orang, membaptis ratusan orang. Ini kan aneh ini.
Ini adalah orang-orang yang memperkeruh suasana, mencari keuntungan ini. Ini Kristober yang tidak benar bagi saya. Kalau saudara marah ya saya mau bagaimana lagi. Saya kasihan karena beliau murtadin sama dengan saya murtadin. Saya malah kadang-kadang berpikir apakah sepertinya ada orang yang sengaja, untuk mendorong-dorong Pak KC supaya Pak KC membahas hal tersebut. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena setiap pembahasan Pak KC itu saja. Apa yang dibahas oleh Pak KC itu saja. Itu saja. Tapi kalau seandainya Pak KC diskusi, ketika ditanya, ketika beliau sampaikan, terus teman diskusi beliau menanyakan balik dan beliau bisa menjawab, bagus. Tapi kadang-kadang banyak saya melihat ketika ditanya balik, Pak KC bingung bla 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 segala macam. Akhirnya terjadi debat kusir. Saya mengambil satu hal yang positif dari Pak KC, keberanian beliau, tapi cara penyampaian beliau salah. Bapak Ibu, banyak teman-teman para pendeta mengingatkan Pak KC. Tapi karena ada orang-orang tertentu di belakang Pak KC yang seolah-olah menurut saya sepertinya disengaja atau bagaimanalah, yang jelas saya sangat menyayangkan akan hal ini. Makanya saya bilang kami para murtadin ini perlu pembinaan. Karena banyak juga para murtadin yang liar Bapak Ibu, yang bersaksi terlalu wow gitu, padahal tidak, apa yang dilakukan tidak ada. Nah itu kenapa? Itu karena ulah pendeta juga. Motivasi murtadin itu tergantung pada pendeta sebenarnya. Tergantung pada mentornya. Bagaimana mentor pendeta mendidik murtadin itu sehingga motivasi para murtadin itu lurus. Itu tergantung mentor, tergantung pendeta yang mendidik. Tergantung dengan orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kitab Amsal berkata begini Bapak Ibu. Kalau kita berteman dengan orang bijak, maka kita akan bijak. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah begitu juga Bapak Ibu, kalau kita berteman, bergaul karib dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, maka sifat-sifat Tuhan itu akan nempel pada kita. Sifat kasih sayang, sifat kepedulian, itu akan nempel pada kita. Buah-buah roh itu nyata kelihatan. Dan hidup kita itu pasti berubah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita tidak akan barbar. Tidak seperti kuda liar, tidak saya mengalami. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, awal-awal saya bertobat, percaya kepada Yesus, hidup saya juga tidak ubahnya seperti hidup yang lama, hanya iman saya aja kepada Yesus. Tapi pelan-pelan saya mengalami perubahan di saat saya dididik oleh mentor saya. Di situ saya mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika saya merasakan benar-benar jamahan Tuhan, saya merasakan jamahan Tuhan, saya mengalami Tuhan, dan saya mau diproses, mau dibentuk, maka saya mengalami hal yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, saya salah satu murtadin, saya ulangi lagi, saya salah satu murtadin yang tidak mau keliling channel untuk bersaksi. Kalau bersaksi, saya sebelum dipanggil saya buat janji dulu, saya mau bersaksi, tapi saya tidak mau berdebat. Kenapa Bapak Ibu? Saya banyak menghabiskan waktu di lapangan Bapak Ibu, melakukan penginjilan. Dan saya sering mengutip firman Tuhan di saat saya berbicara dengan siapapun, sehingga orang-orang di sekitar saya, mereka sering mendengar firman Tuhan. Karena terus terang, apa yang mereka dengar tentang Alkitab, tentang kekristenan, itu sama persis dengan apa yang saya dengar tentang kekristenan sebelum saya menjadi orang Kristen. Maka para murtadin harus lebih banyak di lapangan. Ayo kita beritakan firman Tuhan dengan cara yang benar. Ingat, dengan cara yang benar saja kita beritakan, masih saja ditolak. Bagaimana kalau kita beritakan dengan cara yang salah? Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita ambil kesempatan untuk berdoa buat Pak KC. Jangan memperkeruh suasana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh
Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.